biasa. Hei umat Nabi, kecintaan Nabi kepada kalian luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang manusia, seorang utusan Allah min anfusikum. Dia dari golongan kalian, dia dari golongan manusia. Dia sangat bersedih atas penderitaan kalian, atas sesuatu yang menimpa kalian. Sebelum kalian bersedih, Nabi Muhammad lebih dahulu bersedih. Sebelum kalian menderita, Nabi Muhammad lebih dahulu menderita. Sebelum kalian menangis, Nabi Muhammad lebih dahulu menangis. Harisun alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, menjaga sholat kalian, agar kalian tidak menyimpang dari jalan Allah. Bil mu'minin raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman Nabi sangat cinta, Nabi sangat sayang. Nabi mencintai kalian sebelum kalian mencintainya. Nabi menyayangi kalian sebelum kalian menyayanginya. Nabi mengingat kalian sebelum kalian mengingatnya. Tidakkah kau tahu bagaimana kasih sayang Nabi kepadamu? Nabi Muhammad seorang manusia yang gigi-gigi gerahamnya rontok demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia pipinya tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah demi kalian sebagai umat. Beliau berdakwah pagi siang sore malam, kehujanan kepanasan, berdarah demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia wajah sucinya pernah dilempar dengan kotoran onta. Beliau diludahi, dicaci maki demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia pernah 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan batu. Beliau kelaparan, bukan untuk anak cucunya, bukan untuk sahabatnya, bukan untuk ahlul baitnya. Beliau kelaparan demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang ketika pergi ke kota Taif, kita ustadz kiai habaib sekarang dakwah di satu tempat, disambut dengan dufuf, disambut dengan hadrah, disambut dengan tola al-badruh. Nabi Muhammad beliau berdakwah ke kota Taif disambut dengan lemparan-lemparan batu, sehingga batu itu menembus dahi beliau. Ketika darah itu jatuh, beliau tampung itu darah, jangan sampai darahnya jatuh di atas bumi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tampung, kau punya darah? Apa kata Nabi? Kalau ini darah jatuh di muka buminya Allah, penduduk Taif akan digulung oleh buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada kalian begitu besar. Pernah satu waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau melakukan satu pekerjaan yang disenangi oleh Nabi, sehingga Nabi mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat ma abharat wa ma abtadat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Siti Aisyah senang dengan doa Nabi, sampai-sampai dalam riwayat dijelaskan beliau loncat-loncat saking senangnya didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, wahai Aisyah, kamu senang dengan doa itu? Kata Siti Aisyah, siapa yang tidak senang didoakan manusia mulia sepertimu ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Kalau engkau senang dengan doa seperti itu, ketahuilah doa seperti itulah yang setiap saat, setiap waktu, pagi, siang, sore dan malam aku mohon kepada Allah untuk umatku. Beliau seorang manusia yang dimana pada saat detik-detik terakhir nafasnya, qala Ali bin Abi Thalib, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi haradat safataihi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati fakutiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Rasulullah pada saat detik-detik terakhir nafasnya, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, umatku, ummati, umatku. Saudara-saudara, ketika itu Allah berkata kepada Israel, wahai Israel, sampaikan kepada Muhammad, aku beri dia 2 pilihan, apakah dia memilihku atau memilih dunia. Kalau dia memilihku, sampaikan kepadanya, hari ini akan datang kematiannya. Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Turun Israel mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah. Siapa engkau? Aku yang memisahkan anak dengan orang tua, aku yang memisahkan orang tua dengan anak, aku yang menjadikan anak-anak menjadi yatim,
aku yang menjadikan istri-istri menjadi janda, aku yang meramaikan kuburan, aku pemisah antara kehidupan dan kematian, aku adalah maut. Aku datang ke sini atas perintah Tuhanku untuk mencabut nyawa kekasihnya, yaitu Rasulullah. Siti Fatimah pergi menangis di pangkuan ayahnya. Kata Rasulullah, jangan kau bersedih wahai Fatimah, engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku, dan engkau manusia yang pertama kali kelak akan menemuiku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Israel, saudara-saudara. Israel berkata, ya Rasulullah, aku datang kemari atas perintah Allah, memberikan kepada engkau dua pilihan. Apa kata Jibril? Aku datang bersama Israel membawakan dua pilihan. Apakah engkau memilih Allah atau memilih dunia? Kata Nabi Muhammad, tentu aku memilih Allah. Dunia bukanlah kehidupan yang sebenarnya bagiku. Wahai Israel, cabutlah nyawaku. Ketika akan dicabut, Nabi Muhammad berkata, tunggu dulu, aku belum puas meninggalkan umatku karena belum diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi lagi Jibril menghadap Allah. Fa'auhallahu ta'ala ala Jibril, ya Jibril basyirhu, innahu awwalu nasin kharijun min al-ardi idza bu'isu, innahu awwalu nasin kharijun min al-ardi idza bu'isu wa sayyiduhum idza jami'u fabasyirhu innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan dari dalam kubur. Dia manusia yang menjadi pemimpin seluruh manusia ketika itu. Dan katakan kepadanya, jaminan dariku, sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku. Akhirnya turun Jibril. Rasulullah berkata, cabut nyawaku wahai Israel. Dicabut nyawa Nabi Muhammad. Dicabut nyawa tersebut. Ketika Allah masukkan ruh, itu dari kepala. Ketika dicabut ruh, itu dari kaki. Ya, dalam kitab Kasyaf Ulum Ruh dijelaskan. Jadi ruh itu masuk dari kepala, keluar itu dari kaki, baru ke kepala. Dicabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika nyawa itu sampai di sini, Nabi Muhammad mendesah. Ditarik lagi nyawa Nabi. Nabi berkata, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Di sebelah kanan Nabi ada sebuah piring kecil, cawan kecil berisi air. Beliau letakkan tangan kanannya, beliau usap keringat-keringat yang jatuh. Beliau berkata, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Israel berkata, ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umat. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis, saudara-saudara. Itu tangisan terakhir Rasulullah. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Beliau membuat doa yang terakhir, membuat permohonan yang terakhir kepada Allah. Beliau angkat tangan dan berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut umatku. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, berikan rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku, ya Allah. Biar aku menanggung rasa sakit umatku, ya Allah. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup, ya Allah. Aku nabi mereka, biarkan aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku, ya Allah. Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi? Apa yang telah kita korbankan untuk Nabi? Perhatian Nabi kepada kita begitu luar biasa, saudara-saudara. Kelak di akhirat, bisa kalian mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam berkata, nafsi nafsi. Kalian mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa berkata, nafsi nafsi. Kalian mendatangi Nabi Ibrahim, nafsi nafsi. Kalian mendatangi Nabi Isa, nafsi nafsi. Seluruh Nabi menjawab nafsi nafsi. Pada hari itu bapak ibu kalian tidak bisa menolong kalian. Tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali syafaat Nabi Muhammad. Pada saat itu yang bingung kesana kemari adalah Nabi Muhammad. Yang bersujud di bawah arsy adalah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk kalian sebagai umat. Kecintaan Nabi kepada kalian luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara,
khususnya para anak-anak muda. Di sini paling banyak hadir anak-anak muda. Maka saya wasiatkan kepada engkau, wahai anak-anak muda,